Selanjutnya saya akan panggilkan Bapak Paulus memberikan kesaksian. Shalom semua Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Paulus. Saya diundang Pak Kurniawan untuk bersaksi di tempat ini. Saya mohon sama Tuhan ya sudah 1 minggu kurang lebih, agar kiranya Tuhan memberkati kesaksian ini. Perkataan yang keluar datangnya dari Tuhan saja. Dalam arti semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita nih hanya alatnya aja ya, dan kita nih pelayan Tuhan. Dalam arti saya akan menyaksikan kurang lebih kejadiannya 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 2010 bulan Mei tanggal 2, saya masih ingat kejadiannya. Jadi artinya saya bisa ada sampai dengan saat ini itu hanya karena kemurahan Tuhan. Saya diberikan kesempatan hidup yang kedua kali, karena waktu itu saya mengalami kecelakaan maut. Jadi waktu itu saya masih bekerja sebagai sales, keliling pakai motor dari Roximas Jakarta, muter-muter daerah Tangerang, BSD, Gading Serpong, ya seperti itu kerjaan saya di perusahaan genset, mesin generator besar. Waktu itu saya posisi habis, maksudnya baru datang ke Jakarta. Saya asli Jakarta, cuma tinggal di Kalimantan. Waktu itu habis kerusuhan, jadi saya belum tahu jalan lah waktu itu. Saya minta tolong adik saya yang nomor 2, karena dia yang tahu jalanan ya, maksudnya dia biasa jadi sales ya gitu ya. Saya sudah berapa kali pesan waktu itu, saya bilang jalan jangan terlalu laju. Terus saya bilang jangan lewat jalan Cengkareng, waktu itu baru dibangun ring road, jadi jalannya sempit. 10 kali saya ngomong ada, waktu di kantor, waktu di parkiran, sampai di gedung LTC, di parkirannya lagi. Saya nggak ngerti ya, dalam arti kenapa kok bisa disimpangin ke jalan itu yang saya bilang jangan lewat situ. Saya yakin percaya tuh Tuhan sudah mau hindarkan saya dari kecelakaan. Tetapi karena saya ngikutin adik saya jalan, akhirnya saya mengalami kecelakaan. Waktu itu posisi saya di sebelah kanan, adik saya laju, saya mau ngejar dia. Pas saya gas mau lewatin dump truck ya, dump truck tanah itu loh yang hijau tuh, yang besar tuh. Itu mungkin saya rasa supirnya dia lihat spion sebelah kiri. Lihat spion sebelah kiri, dia nggak lihat saya posisi di kanan. Jadi mungkin dia refleks begini, saya yang jadi korban. Setang saya kena spakbor yang besar itu, saya terguling-guling, darah semua. Orang yang ngelihat saya pasti mati. Saya yakin dan percaya itu bukan satu kebetulan, tapi mujizat Tuhan masih ada. Saya masih diberi kesempatan hidup yang kedua kali. Darah semua, mulut, hidung, semua keluar darah, pendarahan di dalam. Singkat kata, adik saya muter balik, dimasukkan ke taksi, dibawa ke rumah sakit Puri Indah yang terdekat. Saya pingsan waktu itu di taksi, saya sadar sebentar, dalam tergeletak seperti itu. Kepala saya, otak saya nggak ngeblank atau nggak geger otak. Saya ingat tadi saya kerja, terus saya kesini, kok sekarang begini. Lalu saya mau bangun kayak orang lumpuh atau stroke ya, nggak bisa bangun gitu loh. Kok nggak ada tenaga ini? Nah di situ saya ingat Tuhan Yesus. Dalam hati gini saudara, Bapak Ibu, kita dalam hal apapun yang utama Tuhan dulu. Ingat Dia dulu gitu loh. Jangan dokter, obat. Nah itu biasa manusia suka kayak gitu. Jadi yang diharapkan manusia, bukan yang kuasanya. Saya cuma doa
singkat, simple, tapi tulus dari hati. Itu yang Tuhan dengar. Tuhan tidak melihat tampak muka kita kaya, kita miskin, kita susah, ataupun kita hebat atau segala macam. Tuhan gak lihat itu. Seperti di kitab Samuel, ya, Tuhan tidak melihat penampilan atau penampakan, tapi yang Tuhan lihat adalah hati kita. Saya cuma doa, Tuhan Yesus tolong saya. Pingsan lagi. Sampai di rumah sakit itu udah agak sore ya, agak siang, sekitar jam 2 lewat. Tetapi diputuskan oleh tim dokter di sana, saya harus segera dioperasi. Kenapa? Karena pendarahan di dalam. Ternyata limpa saya sudah hancur atau bocor atau pecah. Ya, limpa sebesar gini aja. Kerja limpa itu kan bantu ginjal. Jadi sekarang ini saya sudah cacat, tidak punya limpa. Puji Tuhan Yesus, sampai dengan saat ini masih bisa hidup, masih bisa sehat, masih bisa bernapas, masih bisa aktivitas. Semua karena kemurahan Tuhan. Jadi saya bilang sama Tuhan, di sisa usia saya ini, Tuhan pakai saya menjadi saluran berkat buat banyak orang. Seperti itu aja doa saya. Saya tidak minta mau jadi orang sukses atau tidak. Saya ingin jadi berkat, karena upah kita kan di surga, bukan di bumi. Jadi kita melayani Tuhan ya seperti itulah. Harus dengan hati yang tulus, karena Tuhan yang lihat hati. Jadi ketika sore istri saya baru datang tanda tangan surat untuk operasi, barulah dibawa ke ruang ICU. Waktu itu saya ingat, sadar lagi di dalam kereta dorong itu, saya sadar, lalu saya doa lagi tuh. Doanya apa? Tuhan Yesus tolong saya, jangan panggil saya sekarang. Bukan takut mati, karena mati kita pasti masuk surga kalau hidup benar ya. Saya cuma bilang anak saya masih kecil, Tuhan kasihan. Anak saya 2 pasang sekarang sudah remaja semua. Semua pemeliharaan Tuhan. Jadi ketika itu saya doa itu pingsan lagi. Nah, sadar-sadarnya setelah 2 hari ada di ruang ICU atau IGD. Semuanya sudah selang, hidung, pusat, tangan, semua sudah selang, diinpus gini. Udah kayak robot. Di situ saya jadi bergejolak ya. Segala emosi, kecewa, kesel, marah, semua tuh numplek. Gara-gara ini saya jadi begini gitu. Jadi saya tuh dalam arti belum bisa mengampuni di situ. Tapi Tuhan kan tidak ingin kita menyimpan dendam ya atau amarah. Sampai saat ini masih bergumul saya. Bisa ngampunin, belum bisa melupakan, seperti itu. Nah, jadi ketika 2 hari sadar itu, waktu dibawa ke ruang operasi itu saya dengar ya, ada 4 dokter bicara. Kalau nggak dioperasi malam ini juga, saya angkat tangan. Ini sudah pendarahan hebat gitu loh. Artinya saya nggak bisa selamat. Ya seperti itu yang saya dengar terakhir. Terus pingsan gitu loh. Yang herannya lagi juga, ketika habis di operasi di IGD itu ya, di ruang IGD, itu saya hanya 4 hari. Yang biasanya pemulihan tuh 1 minggu kurang lebihnya. Saya 4 hari. Kebetulan dokternya saya masih ingat, dokter Sigit itu anak Tuhan juga. Bapak ini imannya kuat, Tuhan yang selamatkan dia. Dia ngomong gitu sendiri, saya dengar gitu loh. Nah, puji Tuhan sampai dengan saat ini saya masih ada, masih hidup, masih bisa aktivitas. Adik saya yang nomor 3, tadi kan nomor 2 ya, pernah ngobrol sama saya. Kata dokter, kalau nggak ada limpa paling maksimal 10 tahun hidupnya. Saya jawab sama adik saya, gua lebih percaya Tuhan Yesus daripada dokter. Dokter tuh kan cuman alat. Bukan saya mengecilkan dokter ya. Artinya Tuhan Yesus tuh yang punya kendali hidup kita, yang memberikan nafas hidup, yang memberikan kekuatan, kesehatan. Ternyata adik saya yang tadi ngomong bilang hidup 10 tahun aja, dia sekarang sudah dipanggil Tuhan lebih dulu. Kemarin bulan Juli tanggal 24 saya ingat kejadiannya. Dia pun dipanggil Tuhannya mendadak di mes kantornya, nggak ada yang tahu, tergeletak di dalam kamar. Artinya bukan manusia yang menentukan. Ya, kalau vonis dokter, wah tinggal 2 bulan, nggak usah percaya kayak gitu.
Kenapa? Kita kan hidupnya sama Tuhan Yesus, bukan sama dokter. Ya, atau bergantung obat, harus minum obat ini. Kalau yakin dan percaya, ya pasti sembuh. Ya orang mati aja bangkit kok. Masa cuman sakit biasa kita nggak percaya? Ya seperti itu. Saya seringkali ngalamin sakit di perut kiri saya, seperti di peres-peres gini. Saya setiap sakit, anak saya dari bayi pun, saya nggak pernah ngandelin dokter. Saya tumpang tangan aja, demam kayak pilek, batuk. Kalau orang kan dikit-dikit dokter, dikit-dikit obat, nah seperti itu. Saya biasakan seperti itu, tumpangin tangan. Karena apa? Kan segala kuasa sudah diberikan sama kita, asal kita percaya. Jadilah sesuai dengan imanmu. Ya seperti itu kan. Demam apa terakhir anak saya yang DBD. Nah itu nanti lain lagi lah saya cerita. Nanti ya waktunya habis. Ini saya masih ada waktu nggak Pak? Saya mau memuji nama Tuhan dalam arti pujian ini kesukaan saya karena mewakili isi hati saya. Lagunya ini Pak. Semoga jadi berkat ya buat kita semua. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang suram, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Nah, nyanyi sama-sama boleh ya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. 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 Amin. Terima kasih. Masih ada satu lagu lagi, hidup ini ada kesempatan. Oke, boleh. Kita nyanyi lagu
hidup ini adalah kesempatan. Ya, kita nyanyi sama-sama semua. Ingat apa kata Tuhan. Jikalau ada satu hal apapun, sakit atau masalah, ingatnya Tuhan Yesus dulu. Semua anak saya pakai nama Immanuel. Kenapa? Tuhan selalu beserta kita. Jadi nggak usah takut mau masalah apapun dalam hidup ini. Ya nyawa aja diberikan kok. Apalagi masalah gitu. Apalagi penyakit. Andai kata pun Tuhan tidak dengar atau Tuhan panggil, toh masuk surga juga. Itu aja, simpel aja mikirnya. Jadi nggak usah stres, nggak usah pusing, nggak usah bagaimana. Ingat Tuhan Yesus saja. Terima kasih. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat, serahkan kepada hamba-Nya, janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi katakan, tak pernah terlambat janji-Mu. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya.
hormat dan syukur hanya bagimu. Kembali di sore hari yang indah ini, berikan pesanmu melalui hambamu yang lemah yang terbatas, yang setiap perkataan yang keluar dari mulut ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, namun akan tersimpan di dalam setiap hati orang percaya yang mencari wajah-Mu. Engkau urapi tempat ini Tuhan. Setiap yang hadir di sini, Engkau jauh lebih tahu segala pergumulan masing-masing. Saat hamba-Mu menyampaikan apa yang Kau pesankan, urapi Tuhan, biar setiap perkataan yang keluar bisa menguatkan, menumbuhkan iman, memberikan semangat, seperti juga kesaksian dari Bapak Paulus ini. Tidak ada yang mustahil, segala sesuatunya Tuhan yang pegang kendali. Terima kasih Tuhan, Engkau beracara dari awal sampai akhir. Engkau Allah yang berdaulat penuh. Penuhi ruangan ini dengan Roh Kudus-Mu. Pimpin setiap perkataan ini bersumber daripada kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. In Jesus name. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Maaf. Gak masalah, kita tetap lanjutkan gak pakai alat ini ya. Baik, selamat datang bagi yang pertama kali hadir ya. Beberapa teman-teman dari Pak Paulus ya, dari Tangerang, Pak Yohanes, ada beberapa Pak Tony dan yang baru-baru. Juga ada yang baru lagi di sini. Ada Ripkau, lama-lama semua ya. Baik, Shalom. Tadi kesaksian yang diberikan Pak Paulus sederhana tapi tertanam ya, tapi bisa menguatkan. Saudara, kehilangan limpa itu tidak bisa hidup normal ya, kehilangan ginjal, kehilangan apapun. Namun bagaimana Tuhan memelihara menyertai Pak Paulus. Dia masih sering Jakarta dan traveling ya, dan memang kalau orang tidak punya limpa itu pasti kondisi kesehatannya pasti menurun, jelas ya. Namun bagi seorang Pak Paulus, dia tidak melihat limpa yang hilang. Dia melihat Yesus yang lebih besar, amin. Dia melihat Yesus yang penuh kuasa. Dia melihat Yesus sudah memulihkan meskipun tidak ada limpa. Ya, kan memang limpa sudah diambil, tapi Tuhan sanggup memberikan kekuatan. Maka dia nyanyi tadi lagunya, hidup ini adalah kesempatan. Ketika Tuhan masih memberi kita kesempatan, mari Bapak Ibu, Opa Oma yang terkasih, kita segera kerjakan. Jangan menunggu, jangan menunda. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil kita. Ya, baik. Nah, hari ini temanya Tuhan pegang kendali atas hidupku, seperti yang dialami oleh Pak Paulus. Ya, tema ini saya sesuaikan dengan kesaksian. Nah, ayatnya terambil dari, kita baca Bapak Ibu Saudara, Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan Dia sendiri, bukan yang lain, akan berjalan di depanmu. Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Apa saudara? Jangan takut dan jangan patah. Apa yang dialami Pak Paulus? Dia orang yang tekun ya, sekilas ceritanya dia rajin pelayanan di gereja. Kenapa Tuhan tidak melindungi? Nah, tadi dia sadar, sudah memperingatkan adiknya jangan lewat itu. Dia peka dengan suara Tuhan, tapi dia lebih menuruti suara adiknya. Jadi bagaimana dia mau nyalakan Tuhan? Gak bisa. Ya, banyak persoalan hidup. Ya, karena lebih menuruti kata manusia, akhirnya berantakan. Nah, kita perlu dengar-dengaran peka, mendengar suara Tuhan. Lewat apa saudara? Firman-Nya. Tuhan menyatakan lewat firman, bukan lewat angin, bukan lewat suara yang audible. Ya, kalaupun beruntung seperti saudara Muhammad Qasim Murtadin yang pernah kesaksian di sini, dia luar biasa. Maka saya katakan, kalau kamu sering dengar audible, saya iri. Ya, dia baru bertobat berapa lama, dan mohon maaf, untuk belajar firman-Nya mungkin kalah sama saya. Tapi kenapa Tuhan
memberikan suaranya, dia bisa dengar, saya nggak bisa. Tapi saya bisa lewat firman. Ya, jadi Tuhan tidak bisa dibatasi kuasanya. Ya, dia bisa melakukan dengan caranya yang ajaib. Tapi dia pegang kendali hidup kita karena dia yang di depan, dia yang menyertai, dan dia tidak akan membiarkan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Jangan takut dan janganlah patah hati. Ya, orang yang kecewa itu sakit hati, patah hati. Maka Tuhan menyambung hati yang patah, hati yang putus, disambung kembali menjadi utuh. Saya pernah berikan ilustrasi, kasih itu berupa hati yang bulat, cuil, ya, ada bolong-bolong. Bolong-bolong itu gambaran hati kita manusia. Nah, Kristus datang untuk mengembalikan hati yang bolong-bolong ini menjadi utuh. Amin. Kita menyatu kembali di dalam kasih yang sempurna, bukan kasih manusia, Bapak Ibu. Ya, oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, semua yang sudah lahir baru, kita masuk kehidupan baru. Itu bukan berarti aman-aman, enak-enak aja. Nah, ini penting supaya kita tahu, ikut Yesus bukan berarti semua beres. Mohon maaf, hamba Tuhan yang berkata itu kacau. Setiap orang yang mau mengikut dia menyangkal diri, pikul salib. Nah, ini dulu kita perhatikan bagaimana Yesus setelah dia dibaptis di Sungai Yordan, Roh Allah membawa dia kemana? Padang gurun. Ujian pertama, pencobaan yang Tuhan izinkan, iblis diizinkan loh ya. Perhatikan, iblis diizinkan mencobai. Kalau Yesus dicobai, kita juga pasti dicobai karena kita mengikut Yesus. Ya. Nah, yang pertama di padang gurun. Nah, di sini ada Ibu Grace. Kita bicara from grace to grace. Kalau pada saat kita dibawa ke suatu penderitaan, kita hidup oleh karena anugerah. Amin. Bagaimana mungkin Pak Paulus darah sudah bercucuran itu mati? Ya, seperti halnya satu teman saya, Dodi, ditabrak pick up, motor naik CBR, mental, dia udah tergeletak, orang bilang udah nggak punya nggak ada nadi, ditutupin pakai apa? Pakai koran atau apa? Hidup lagi, Bapak Ibu. Ya, kalau Tuhan belum menghendaki orang itu meninggal, pasti diberi kesempatan. Ada rencana Tuhan itu. Ya, nah, jadi dari padang gurun from grace to grace, dari satu anugerah dibawa kepada anugerah yang lain. Kita ada di dalam anugerahnya, meskipun padang gurun, meskipun banyak penderitaan, kita tetap kuat bertahan. Amin. Karena anugerah Tuhan. Ya. Nah, setelah selesai lulus dari padang gurun, masuk kemana ini? Lembah kekelaman. Jadi yang pertama padang gurun, ya, kita bicara ujian penderitaan. Yang kedua ujian kekelaman, lebih berat lagi. Nah, itu namanya from faith to faith. Kita butuh iman yang seperti tadi dikatakan, lebih berat. Ya, di mana imanmu? Tuhan bilang, disinilah lembah kekelaman. Jadi Bapak, Ibu, Saudara ikut Yesus itu harus masuk 3 ujian. Maka kita butuh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, ya. Dari satu iman dibawa kepada iman yang lebih tinggi. Amin. Bertumbuh. Ini yang kehendak Tuhan. Ya, jadi pencobaan-pencobaan tidak akan melebihi kekuatan kita, ya. Saya sampaikan yang sebelum. Setiap kita dicobai tidak akan melebihi kapasitas kemampuan kita menanggung pencobaan itu, menanggung penderitaan. Katakan itu ketika kita berkata penderitaan ringan yang saat ini kita alami tidak akan bisa dibandingkan dengan kemuliaan Allah yang akan dinyatakan. Ini penting, ya, ini. Nah, setelah dari lembah kekelaman, ya lulus lagi. Ya, coba ujian iman dari Yusuf, ujian iman dari Daniel, Sadrak, Meshach. Ya, sampai dia masuk gua singa pun dia rela, berani. Nah, yang terakhir
terakhir Bapak Ibu Saudara, lembah api. Ini paling berat. Kenapa harus masuk lembah api? Karena kita bersama Yesus akan dimuliakan. Amin. Maka masuk yang terakhir ujian, lembah api. Yang dikatakan kita hidup dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih tinggi. From glory to glory. Ini dikatakan. Nah, kemuliaan Tuhan terpancar di dalam hidup kita setelah kita mengalami hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saya percaya kehidupan Kristus harus semakin nyata yang ada di dalam diri Pak Paulus. Kalau enggak kuat dia menanggung penderitaan tadi. Sikap benar, respon yang benar, semakin kita serupa dengan Kristus, semakin kita kuat. Amin. Karena iblis itu gak akan berani ganggu, karena ada Kristusnya. Bukan karena kita rajin ibadah, rajin doa. Tapi kalau sikap kita di hadapan Tuhan gak benar, itu sia-sia. Ya, jadi ini dulu. Nah, kemuliaan Tuhan terpancar di dalam hidup kita. Maka ada lagunya, api kemuliaanmu tercurah dari surga ke bumi, bukan cari dari bumi. Orang cari api dari bumi, salah. Api surga itu tidak akan bisa, istilahnya kalau kita dimuliakan, kita dipenuhi kemuliaan Tuhan, kita tidak akan kebakar apapun. Contohnya apa? Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia punya iman yang benar. Ketika dia tidak mau menyembah berhala, dia harus masuk dapur panasnya seperti apa? Tapi kebakar gak Bapak Ibu Saudara? Tidak. Karena api kemuliaan menaungi mereka. Mereka lolos, mereka lulus ujian yang namanya lembah api. Amin. Ya, ingat ada 3 ujian. Nah, barulah kemuliaan Tuhan itu terpancar keluar di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Yesus. Ini tujuannya. Jadi diuji dulu, setelah itu baru kita bisa mendeklarasikan, aku sudah mengikuti semua penderitaan, aku sudah ambil bagian. Maka kita pun akan ambil bagian di dalam kemuliaan bersama Yesus. Di mana? Di surga. Kita bukan hanya diberi karunia untuk percaya, tapi kita juga diberi karunia untuk menderita. Kadang bingung, karunia kok menderita Pak? Anugerah kok dalam kesulitan? Seperti yang dialami Rasul Paulus, kuncinya cuma satu. Kasih karunia yang lebih banyak kita terima, itulah yang menjadi modal kita. Itulah yang memampukan kita untuk bisa menyelesaikan setiap tugas yang Tuhan berikan. Amin. Karena kita ada di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Ada tujuan hidup yang Tuhan sudah tetapkan. Ayatnya mau tahu, dari semula kita sudah ditetapkan. Setelah ditetapkan kita dipanggil, betul? Setelah dipanggil kita dibenarkan. Setelah dibenarkan kita baru dimuliakan. Amin. Jadi ada 4 tahap. Nah, ujian ini harus kita lewati. Pak, skip dulu, saya gak kuat. Nah, terserah. Kalau kontrak kita dengan Tuhan, misalkan di usia 70, misal kita tinggal sisa setahun. Bapak, Ibu, Opa, Oma mikir gak? Kan masalahnya gak tahu. Betul, saya pun gak tahu kapan saya akan dipanggil pulang. Yang saya pikirkan, menyelesaikan pekerjaannya. Itu fokus kepada penyelesaian tugas yang diberikan Tuhan. Melakukan apa? Kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu kuncinya. Ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Lalu apa langkah-langkahnya? Lalu bagaimana kita merasakan bahwa penyertaan dan Tuhan itu gak pernah meninggalkan? Dari mana? Karena saya banyak konseling, orang berkata, Pak, Tuhan itu ada gak ya sebenarnya? Jangan-jangan ini mimpi saya, jangan-jangan khayalan. Ini orang yang sudah melayani loh, Bapak Ibu.
Jadi sampai kepercayaan kepada Tuhan luntur. Jangan. Ya, kita harus tetap diingatkan. Maka kenapa Roh Kudus itu penting, Bapak Ibu? Karena Roh Kudus itu yang mengingatkan kita setiap firman yang pernah dikatakan Yesus itu diingatkan kepada kita anak-anaknya. Amin. Jadi kita ingat ada ayat muncul seperti Ferdinand ya pada saat dia. Kenapa dia ditangkap, dia masuk di Polres, harusnya dia dibully, dia Chinese. Tapi dia tidak ada uang 1 sen pun, keluarganya buang. Disitulah momen terbaik. Saya katakan Tuhan izinkan di tempat titik nadir, di tempat titik yang terbawah, supaya orang itu merasakan pertolongan Tuhan. Dan dia ingat, muncul ayat apa? Daniel di gua singa. Harusnya dia habis. Itulah yang dialami, tidak disentuh, bahkan dia dikasih makan oleh para narapidana, bahkan sipirnya. Ini nggak masuk akal, ya. Tapi Tuhan membela dia ketika dia mengenal Tuhan di dalam penjara karena firman. Dalam melayani dia bilang, saya disuruh bersihkan WC ikut, saya disuruh ini ikut. Dia tidak pernah menolak, Bapak Ibu, karena dia justru sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, dia baru keluar 2 bulan, tapi kesaksiannya seperti dia sudah terbiasa, udah puluhan ratusan kali diundang. Kenapa? Karena Roh Kudus yang memimpin dia. Ya, dari yang dibuang Tuhan pungut, Tuhan pakai dia. Amin. Ya, baik. Ya, pertama bangun keintiman dengan Tuhan terus menerus. Tuhan itu suka bersekutu, Bapak Ibu, hobinya. Ya, kedua, tekun bersekutu dan berdoa sebagai gaya hidup. Dan yang ketiga, pujian dan penyembahan yang menyenangkan Tuhan. Nah, ini modal kita pada saat kita masuk di lembah padang gurun, di lembah kekelaman dan lembah api. Ya, yang pertama, bagaimana membangun keintiman dengan Tuhan terus menerus. Di sini kita butuh stamina rohani. Ya, kita lanjutkan ayatnya. Nah, Yohanes 15 ayat 5 bersama. Ya, seperti Beni ngomong, we will in Christ, bukan of Christ, in, bersama di dalam. Ya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa? Jadi setiap hari kita harus selalu bersama dengan Tuhan. Setiap hari kita harus tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam firman-Nya. Maka selalu saya mengajarkan firman, firman, dan firman. Karena yang akan kita bawa pulang ke surga adalah firman yang berubah menjadi rema. Logos yang berubah jadi rema. Itu yang kita bawa kembali ke surga. Amin. Bukan firman yang pengetahuan. Nah, di sini maka terus menerus kita, maka barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Saya kasih ayat yang meneguhkan ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku perintahkan kamu pergi meninggalkan untuk apa? Menghasilkan buah. Dan buahnya harus konsisten. Buah itu seperti firman, dari dulu, sekarang, akan datang sampai selamanya, tetap tidak pernah berubah. Buah-buah yang kita hasilkan, buah roh, adalah bersifat konsisten. Apa buah roh? Diawali dengan kasih. Yang terakhir apa? Penguasaan diri. Kenapa Bapak Ibu? Opa-opa. Kenapa? Karena yang paling akhir, yang paling sulit, betul? Kita sering emosi, apalagi laki-laki egois, mau menang sendiri, nggak memikirkan kepentingan orang. Ya, pengen lebih banyak, pengen berkuasa, keinginan-keinginan daging. Itulah yang saya katakan sangat berbahaya, sangat berpotensi untuk kita kehilangan keselamatan. Ya, maka Roh Kudus itu mengingatkan, Roh Kudus itu menginsafkan dunia ini. Roh Kudus itu mengajar kepada seluruh kebenaran, dan Roh Kudus juga memberitahukan hal-hal
yang belum terjadi. Saya nggak pernah dengar Pak kalau besok ada kejadian ini. Saya mau tanya, seberapa intim kamu dengan Tuhan? Seberapa intim kamu dengan Roh Kudus? Mari ini menjadi koreksi kita. Maka saya katakan tadi, intim terus menerus. Tinggal bersama, jangan keluar masuk. Ya ibaratnya bangunan bait Allah terdiri dari 3 ruangan. Halaman, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Betul? Kita merasa di dalam, padahal lebih sering di luar. Caranya gimana? Caranya kalau kita ngalami ketenangan, damai, berarti kita ada di dalam. Tapi kalau damai kita hilang, damai kita sudah mulai luntur, itu warning. Waduh, jangan-jangan aku di luar ini. Harusnya aku masuk kembali. Nah, semua yang mengingatkan kita adalah Roh Kudus, bukan manusia. Karena kalau kita intim dengan Roh Kudus, maka Dia pasti beri peringatan. Seperti Pak Paulus, dia dikasih tahu jangan lewat jalan itu, jangan lewat jalan itu. Nggak peduli. Nah, dia dengerin suara adiknya. Apa yang terjadi? Jadi jangan pernah salahkan Tuhan. Semua keputusan yang kita ambil ada konsekuensinya. Amin. Nggak bisa. Ya. Nah, ini kuncinya. Lanjutkan. Yosua 1 ayat 8. Nah, ini ya. Jangan lupa perkatakan Tauratku, melainkan renungkan siang dan malam sehingga engkau bertindak hati-hati di dalam setiap tulisan yang ada di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau beruntung. Nah, saya mau jelasin, sering sudah. Berhasil itu artinya kita makin kaya. Berhasil kita makin hebat. Bukan. Berhasil menyelesaikan masalah kita satu persatu dengan pertolongan Tuhan. Amin. Jadi jangan berhasil katanya ikut orang Kristen diberkati. Ini bukan diberkati Pak, babak belur. Ya, Pak Bedi kemarin juga ngomong mau dibaptis 1 bulan sebelumnya, mobilnya hilang. Pak Paulus juga nanti kapan ngalami musibah. Ya, ada satu lagi saya nggak mau sebut nanti kalau dia udah sembuh. Dia mengalami berbagai badai. Sorry ya, bukan masalah badai. Sampai dia bilang, salah saya apa? Tuhan, sampai sekarang saya nggak ngerti. Saya sudah ikut Tuhan, saya sudah melayani, sudah dipanggil di mana-mana, betul nggak? Saya pengen melayani full, usahanya diberikan anaknya, jebret kena masalah. Nggak ada angin, nggak ada apa, rumahnya kerobohan rumah tetangga. Dia bisa nuntut. Nah, yang ketiga kalinya jantungnya harus dibongkar, dicopot, direparasi. Halo? Yang direparasi jantung, ya. Tahu kan? Rudi. Pada saat dia melayani bersama saya, dia kesaksian, tiba-tiba udah kayak serangan jantung. Kadang hidup ini misteri, tapi saya kasih semangat terus. Bangkit ya, selesaikan pertandinganmu. Dia bilang dia mau pindah di sini. Dia pengen melayani bersama saya. Saya cuma bilang doa dulu kok Rudi. Doa, minta hikmat, minta petunjuk. Saya bilang Tuhan bisa berikan jantung baru di surga. Itu banyak organ tubuh. Percaya? Ada paru-paru, ada limpa, nih, ada semua. Karena Tuhan yang menciptakan kita, tinggal comot nih. Cahaya masuk, cek, jantungnya baru. Cahaya masuk, cek, liver saya baru. Saya ini baru. Pasti gak mungkin gak saya bisa kuat seperti ini dengan usia hampir 60. Gak mungkin. Saya masih kuat, saya masih. Tenaga saya seperti Kaleb di usia 20 tahun. Fresh. Masuk akal gak? Saya tidurnya cuma 45 jam. Ya kan, hampir tiap hari jam 4 pagi, kadang jam 3 sudah dibangunkan. Udah gak bisa tidur lagi. Gak bisa, udah pasti melakukan semua urusan dengan Tuhan. Kok kuat? Pertanyaannya, belum saya konseling. Ini yang ikut pelayanan saya tahu sendiri. Ya, pelepasan segala macam. Tapi saya lakukan seperti Paulus. Aku bekerja lebih giat, ya, excellency, melakukan lebih dari yang Tuhan minta. Amin. Itu kenapa? Karena kasih karunia yang diberikan Tuhan lebih daripada yang lain. Itu kuncinya.
kita fokus kepada Tuhan, kita kerjakan semua tugas-tugasnya more and more, maka kasih-Nya lebih lagi dicurahkan di dalam kehidupan kita. Kuncinya kasih karunia, itulah modal bekal kita untuk menjalani dan menyelesaikan pertandingan iman kita mencapai garis akhir. Upahnya baru di surga, Bapak Ibu. Saya katakan sih Pak Paulus, bukan di sini. Jadi kalau kita di sini nggak punya rumah, mohon maaf. Kalau di sini kita masih ngontrak, tenang. Rumah kita lagi dibangun. Nanti sudah selesai, kita pindah. Ya Pak Joni ya. Sabar, yang terbaik Tuhan sudah sediakan. Amin. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh. Kenapa saya katakan sungguh? Banyak yang kelihatannya sungguh padahal belum. Sungguh itu fokus, tidak ada pikiran lain. Fokus itu bicara 3 hal. Apa itu? Arahkan hatimu dan pikiranmu, kemudian konsentrasikan, dan yang ketiga pusatkan. Directing, concentrating, and centering. Itu fokus. Jadi kalau kita sudah mengarah, tapi konsentrasi kita belum full, belum fokus. Konsentrasi sudah, kita belum sampai ke titik pusat, ibaratnya anak panah. Kita belum bisa fokus. Wah ya repot Pak ya. Ya memang. Bayar harga mau nggak untuk bisa fokus hanya kepada Dia? Supaya pengaruh-pengaruh dunia, pengaruh-pengaruh kuasa-kuasa roh jahat itu jauh. Ya, iblis itu bisa mengintimidasi kita. Ya nanti biar Pak Rudi sendiri kesini. Dia sampai bingung, di ICU ada suara gini, mana Tuhanmu? Kamu minta ini, tahu semua. Bayangin, iblis itu jahat sekali saudara. Pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak melindungi? Nah kasusnya seperti Ayub. Dia ingat Ayub, aku lahir telanjang, kembali telanjang. Kadang-kadang Roh Kudus itu mengingatkan tepat pada waktunya, orang itu sadar. Apa yang diingatkan? Firman Tuhan. Apa yang diingatkan? Peristiwa yang ada di firman itu. Supaya kita sadar dan mawas diri. Ayub tahu nggak Bapak Ibu? Orang yang paling saleh pada zaman itu berarti seluruh dunia. Tadinya saya juga nggak tahu Pak. Saya pikir dia paling saleh di kotanya. Di kotanya misalkan Jakarta. Bukan di Indonesia. Bukan di luar negeri. Ini seluruh. Pada zaman itu dia paling saleh. Nah kalau orang yang seperti itu aja diuji, diizinkan Tuhan mengalami pencobaan. Nah Yesus sudah ngasih contoh, kita pun pasti akan mengalami. Tapi jangan takut ya. Aku selalu menyertai, betul? Aku yang akan memberi kamu kekuatan. Ini intinya. Janjinya tidak pernah tidak ditepati. Tapi kita melakukan langkah yang benar dulu, hidup yang benar, total ketaatan, hikmat kita dapatkan, baru relasi dengan Tuhan, Kristus dan jemaat. Itulah bicara kekristenan. Ya, oke kita lanjutkan. Nah yang kedua, tekun bersekutu dan berdoa sebagai gaya hidup. Ini kalau saya di RPKFM 2 ayat ini sudah saya bahas. Yang pertama, Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, hari masih gelap, ia bangun, pergi ke tempat yang sunyi, menyendiri, berdoa, bersekutu dengan Bapaknya. Untuk apa? Mendapatkan kekuatan. Ya, yang kedua, kita sebelum beraktivitas Bapak Ibu, kita harus perangi dulu. Kita tidak tahu, kita bisa ribut sama orang, kita bisa jengkel sama orang, ya kan? Kita nggak tahu. Tapi kalau pagi-pagi benar, kita berdoa, Tuhan, Engkau lebih tahu apa yang akan terjadi dalam hidupku. Maka kan tadi judulnya Tuhan pegang kendali. Kita doa dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau jadikan aku pemenang. Karena kita jadi pemenang dalam setiap persoalan, dalam setiap konflik, semua. Ya Tuhan yang mengerjakan dari awal sampai akhir. Ya, intisarinya di situ. Oke? Nah, jadi gaya hidup yang harus kita lakukan, hidup dalam kesunyian, baru kita mengalami kesenyapan, ketenangan, kedamaian, dan yang terakhir keheningan. Keheningan bicara refleksi diri, hubungan intim. Ya, ini. Yang kedua, Yudas 1 ayat 20. Perhatikan,
Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam roh. Ulangi lagi, berdoalah dalam roh. Doa dipimpin Roh Kudus, Bapak Ibu. Ini dua ayat ini paket. Kita punya iman enggak? Punya. Anugerah, kita diberi anugerah keselamatan. Percaya kepada Kristus itu iman. Nah setelah itu diapain? Dibangun. Tambahkan kebajikan. Ada yang tahu ayatnya? Dari kebajikan tambahkan pengetahuan. Dari pengetahuan tambahkan lagi ketekunan. Dari ketekunan tambahkan lagi jadi kesalehan. Penguasaan diri. Terus baru kita bisa mengasihi kepada saudara seiman. Kasih dari saudara baru mengasihi seluruh umat manusia. Ada tahapannya. Itu kita bicara iman. Ya, di sini. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dengan pimpinan Roh Kudus. Karena setiap langkah kita Tuhan yang atur. Setiap langkah kita harus dipimpin Roh Kudus. Dia datang, dia diutus untuk memimpin langkah kita, menjamin keselamatan kita. Men. Yang ketiga, pujian dan penyembahan yang menyenangkan. Bukan lagu favorit kita nyanyikan, enggak. Kita harus tanya dengan Tuhan. Selera Tuhan tidak sama dengan selera kita manusia. Maka kita perlu memiliki hikmat. Kamu suka lagu apa? Pujian baru, bukan berarti lagu rohani yang baru, tetapi lagu rohani lama dinyanyikan dengan irama yang berbeda. Okay? Nyanyikan baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik dengan sorak-sorai. Mazmur 22:3. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Tuhan bertahta di atas apa saudara? Pujian umatnya. Pujian yang bagaimana? Pak, saya rajin puji, saya rajin nyembah. Apakah yang kau nyanyikan pujian itu menyenangkan dia? Sudah sesuai seleranya. Nah, pasang ini pemusik, kita sudah bagus, tapi seleranya beda. Karena levelnya udah tinggi. Maestro, kita cuma level bawah. Bisa nyenengkan enggak? Mungkin di kalangan bawah kita paling hebat juara. Juara nyanyi di kampung, juara nyanyi tingkat RT RW, juara nyanyi satu kota. Tetap tidak bisa menyenangkan. Seleranya berbeda. Apakah itu diukur dari iman? Nah, apakah harus saya punya iman tinggi baru punya menyanyi pujian yang menyenangkan? Enggak juga. Ini saya mau kata, kalau Tuhan suka-sukaku, dia mau supaya kita nyanyi. Meskipun iman kita masih di level bawah, bisa nggak? Bisa. Karena dia yang mau, dia yang memampukan kita. Itu kuncinya. Jadi serahkan semuanya, biarkan Tuhan yang mengerjakan. Amin. Ya, ini. Engkau yang kudus bersemayam di atas pujian. Jadi pada saat kita mengalami tekanan, pada saat kita kejepit, kita datang kepada dia. Apa yang Tuhan mau pujikan, kita puji apa yang dia mau. Itu kuncinya Bapak Ibu. Ya, bukan apa yang kita sukai. Selalu saya nggak bisa nyanyi, saya sukanya nyanyi Ku mau cinta Yesus. Itu terus keliru. Kita duduk tenang, nanti Roh Kudus akan memberi tanda. Lah masing-masing beda, kepekaan kita bicara. Ya, oh tiba-tiba ada lagu ini, atau kita lagi buka YouTube, tiba-tiba kita bisa fokus ke satu nyanyian baru yang kita nggak kuasai. Terus menerus Tuhan mau latihan dulu. Setelah kamu pintar kamu nyanyi. Itu maunya Roh Kudus, tapi kan nggak denger Pak saya. Tapi itu tandanya. Kita belajar mengenal tanda sebelum kita melakukan apa yang Tuhan mau. Semua didahului dengan tanda, betul nggak? Semua diawali. Ada awal dan akhir. Dia pegang kendali atas hidup kita karena apa? Karena dia Allah yang memulai, dia Allah yang mengakhiri, dia Alfa dan Omega. Dia yang menulis, he is the author and the finisher. Apa artinya? Dia yang menulis kisah hidup kita. Dia yang menyelesaikan. Ngerti? Jadi kita ini ada di dalam ceritanya Tuhan.
Kita ini seperti pemain sandiwara, seperti artis dan di dalam movie atau film. Sutradaranya Tuhan, produsernya Bapak, sutradaranya Tuhan, Yesus. Kalau kita mengikuti instruksinya, maka kita bisa memerankan ya seorang artis atau yang benar. Kita meniru siapa? Yesus. Kita dinilai Bapak Ibu Saudara yang paling mirip sama Yesus. Kita bersaing yuk, bukan bersaing untuk nambah jemaat gereja-gereja, tapi bersaing apakah hidupku sudah semakin serupa dengan Kristus, semakin disempurnakan. Itu saya memberi tantangan itu, ya, gak butuh saingan sana saingan sini. Kita sendiri diawali dari diri kita. Apakah kita sudah semirip sama Kristus? Apakah orang melihat kita ada gambaran Kristus di dalam hidup kita? Seperti yang dialami Susan Hetig. Ketika ditanya reporter, Ibu, Anda kan pendeta besar, ada KKR ribuan, puluhan ribu, yang paling berkesan apa? Dia ngomong, ketika seorang anak autis usia sekitar 12 tahun mendatangi podium pada saat dia KKR di Afrika Selatan. Tahu nggak? Anak autis akut, orang tuanya semua keluarganya sudah nyerah. Lu mau mati mau apa nggak bisa, karena nggak bisa ngomong sama anak ini. Tapi hari itu Tuhan pakai anak ini dan dia ngomongnya gini, "Man, I see Jesus in your face." Ibu, madam, aku lihat Kristus di dalam wajah, di dalam gambaran hidupmu. Dan itu yang dinyatakan kepada reporter di CNN. Reporternya langsung bingung. Dia nunggu berapa ribu yang bertobat, berapa ribu yang kesembuh, berapa ribu yang mengalami terobosan. Enggak. Yang paling berkesan selama puluhan tahun dalam pelayanan, ketika ada seorang anak autis yang gak mungkin bisa sembuh. Tuhan bisa pakai siapapun. Anak ini pasti dihina. Anak ini tidak diperhitungkan. Yang dibuang Tuhan panggil, yang dibuang Tuhan pungut, dibenahi dan dijadikan untuk menyampaikan pesannya. Amin. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita berkompetisi yuk. Seberapa mirip sih dengan karakter Kristus, sifat Kristus, dan buah-buah roh yang keluar dari hidup kita. Ada 9 buah roh, betul? Kesabaran, kasih mesra, damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, ya, penguasaan diri. Itu yang terakhir karena yang paling sulit. Daging kita itu harus dikikis habis. Nah, prosesnya lewat masalah. Jadi jadikan masalah sarana, jangan alergi. Makin banyak masalah berarti makin cepat mengikis kedagingan saya, mengikis ego saya, mengikis keinginan mata. Sampai saya betul-betul diubah seperti Kristus. Kasihnya keluar, terpancar. Ya, oke, yang terakhir. Nah, kesimpulan. Tuhan kuatkan dan teguhkan iman kita dalam perjalanan kehidupan kita di dunia. Jangan takut, aku telah mengalahkan dunia, amin. Artinya dosa, di mana sengatmu dosa? Selesai, tetelestai, finishing well, selesai. Kenapa kita mesti takut dan khawatir? Aku sudah selesaikan bagian yang tidak mungkin manusia selesaikan. Tuhan tahu kapasitas kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu kemampuan kita. Maka dia kasih ayat. Pencobaan-pencobaan tidak akan melebihi kekuatan kita manusia untuk menanggung. Dia tahu kita gak akan mampu. Maka dia kasih porsi sesuai dengan kapasitas kita. Kalau sudah dikasih mikul salib, kita masih ngeluh terus, repot. Ya, lo iya dong. Ini ribet ini. Udah kalau gitu kamu antriannya mundur lagi. Padahal udah di depan. Tinggal masuk pintu gerbang surga. Tapi hanya gara-gara kita kecewa sama Tuhan, kita ngeluh, posisinya digeser tuh. Itu yang terjadi. Maju. Nanti kalau dia melakukan apa lagi, mundur lagi. Capek enggak? Urutan paling belakang. Jadi kita memelihara iman. Ya, semoga Allah menguduskan roh, jiwa dan tubuhmu agar terpelihara dengan sempurna dan tidak bercacat pada saat kedatangan Yesus.
Ini yang harus kita kerjakan, ini yang harus kita pertahankan Bapak Ibu Oma. Prosesnya. Ya seperti di MOJ kemarin Bro Gigi, habis-habisan dari kehidupan mewah dikasih nasi basi juga. Saya sampai geleng-geleng kepala, bisa makan nggak? Mau nggak mau? Nah apakah harus didisiplinkan? Apakah harus dihajar seperti itu? Jangan. Ya kalau bisa kita dengar firman Tuhan, Roh Kudus bekerja, kita tidak akan masuk ke pencobaan yang lebih berat atau ujian yang lebih berat, tapi ujian yang sudah diukur, yang Tuhan sudah berikan kekuatan kita menanggung. Amin. Itu katakan. Jadi penderitaan ini ringan. Bekuk yang kupasang ringan. Nah kalau ringan kenapa kita terasa berat? Kalau kita percaya dengan Tuhan yang ngomong, ringan ya ringan, betul nggak? Kalau kita terasa berat, ada masalah nggak? Ada. Berarti langkah awal kita, penyangkalan diri kita kurang beres. Kita tuntaskan, baru pikul salibnya ringan. Setelah itu baru mengikut aku, mengikut Yesus. Ya, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Ya, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kau, Ia tidak akan membiarkan kau dan Dia tidak akan meninggalkan kau. Di ayat emas kata-kata tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan kita. Amin. Diulangi lagi. Awali dengan Tuhan menyertai, akhiri juga dengan Tuhan menyertai. Amin. Karena Dia Alfa dan Omega. Inilah kuncinya kenapa Tuhan pegang kendali atas hidupmu. Katakan itu. Tuhan yang memimpin langkah kita, Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang akan nolong kita dan menyelesaikan semua di dalam persoalan hidup kita manusia. Amin. Ya, baik. Ini terakhir kita akan nyanyi satu lagu. Semua baik ya. Kenapa? Karena Tuhan itu baik pada dasarnya. Saya minta satu lagu nanti kita. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Di dalam hidupku semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Bapak Surgawi, terima kasih. Kami boleh mengakhiri ibadah persekutuan sore hari yang indah ini. Pesanmu sudah hamba-Mu sampaikan. Biarkan menjadi rema di dalam setiap hati orang yang percaya yang ada di tempat ini. Untuk bisa menyadarkan, untuk bisa mengubah menjadi pribadi serupa seperti Engkau. Tuhan, bekerjalah di dalam setiap kehidupan kami. Kami butuh Engkau lebih dari segalanya. Kami percaya Engkau pegang kendali atas hidupku. Engkau tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kami berjalan sendirian. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Opa-Oma yang tercinta, Tuhan selalu ada di dalam hati. Tuhan tidak pernah pergi. Persoalannya kita yang terlalu banyak masalah, sehingga kita kurang peka mendengar suaranya. Sore hari ini, biarlah kita sadar. Kita harus mau membangun keintiman lebih. Kita harus perbaiki lagi. Supaya kita punya fellowship, punya persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian baru yang Kau mau sesuai seleramu. Bukan sesuai aku, tapi jadilah seperti kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua yang sudah hadir pada sore hari ini. Semua tim pelayanan, baik WL, singer, pemain keyboard, multimedia, semua yang ikut melayani konsumsi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan.
tingkap-tingkap langit surga terbuka. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu, dan biarlah sinar terang kemuliaan Allah Bapa dan cahaya wajah Yesus Kristus selalu menyinari kami semua sampai dengan Maranatha. Di dalam namamu Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.